Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita mulai. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dari Rom 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel kita pada hari Minggu ini tertulis di Kejadian pasal 32 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau
dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga. Dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang kedua, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang masuk ke dalam Kristus Yesus adalah sama di hadapan Allah. Perbedaan pertikaian yang terjadi antara Israel dan non-Israel menjadi fokus penggembalaan dari Paulus, bahwa orang-orang non-Israel itu disebut dengan orang-orang yang jauh, dan bangsa Israel itu disebut orang-orang yang dekat. Yang jauh dan yang dekat sudah sama-sama menempati kerajaan Allah.
yang jauh dan dekat sama-sama menikmati damai sejahtera. Yang dulunya ada batas tembok yang begitu besar, tetapi oleh salib Kristus telah dihancurkan dan disatukan antara yang jauh dan yang dekat menjadi satu persatuan untuk menikmati damai sejahtera yang diberikan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit lalu naik ke dalam kerajaan surga. Kita ingat beberapa puluh tahun bangsa Jerman membuat tembok Berlin yang begitu luar biasa. Tapi ketika tembok itu diruntuhkan, maka bukan saja bangsa Jerman, bukan saja Jerman Timur dan Jerman Barat yang bersukacita, tetapi semua orang yang negara yang di sekitarnya juga bersukacita. Hal-hal yang begitu luar biasa, pemisahan yang begitu luar biasa, dibentengi tembok dan dijaga, dan itu dihancurkan dan mereka bebas untuk bersatu. Demikian juga bangsa Israel yang percaya kepada Kristus dan bangsa orang-orang non-Israel itu disatukan di dalam darah Kristus. Tembok perseteruan itu dihancurkan dan sekarang menjadi satu persatuan untuk menerima damai sejahtera. Oleh karena itu, yang jauh dan yang dekat sama di hadapan Allah menikmati damai sejahtera. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, jangan kita bangun lagi perseteruan antar suku, antar golongan, antar gereja. Tetapi semua sudah disatukan menjadi satu. Oleh karena itu bapak-bapak gereja sampai hari ini berusaha untuk mempersatukan semua gereja agar masuk ke dalam satu wadah. Mungkin pada saat ini ada PG dan sebagainya. Itu usaha untuk menyatukan supaya tidak ada tembok-tembok pembatas. Karena tembok perseteruan antara orang Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu dihancurkan oleh Kristus dan disatukan di dalam wadah untuk menikmati damai sejahtera. Dan saat ini janganlah pula kita membangun tembok baru, tetapi marilah kita sama-sama menikmati damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Kita percaya bahwa Kristus adalah keselamatan dan sumber kebahagiaan kita. Kita boleh menerima damai sejahtera, kita boleh menerima sukacita, kita boleh menerima keselamatan. Itu semata-mata hanya oleh kasih karunia, bukan usaha-usaha kita. Usaha-usaha kita gagal untuk mengikuti hukum Taurat, tetapi Yesus yang datang mempersatukan kita agar kita juga boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama menikmati damai sejahtera itu yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Khususnya pada saat ini ketika kita mengalami satu pergumulan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bergereja.
Gereja tidak bisa lagi ibadah di dalam gereja. Kita tidak bisa lagi bersama-sama untuk berkumpul. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan telah memberikan fasilitas bagi kita. Walaupun gereja ditutup, tetapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita saling berjauhan, tetapi Tuhan memberikan fasilitas buat kita untuk bisa saling berkomunikasi, saling tukar pikiran, saling memberi dan saling menerima. Di dalam kehidupan kita ini, kita harus syukuri apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi yang paling penting, marilah kita bersatu untuk menikmati damai sejahtera Allah. Jangan saling mencaci, jangan saling mengkucilkan satu dengan yang lain. Jangan mendirikan tembok-tembok pemisah. Tetapi Tuhan sudah memberikan satu jalan dan fasilitas untuk menembus tembok-tembok itu. Walaupun kita bisa berjauhan, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk saling berkomunikasi. Kalaupun Tuhan memberikan fasilitas ini semua adalah karya yang dinyatakan dalam kasih karunia. Marilah kita nikmati semuanya ini dengan bersama-sama untuk damai sejahtera. Marilah kita menikmati untuk bersama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita rubuhkan tembok-tembok kebencian, kita rubuhkan tembok-tembok kedengkian, kita rubuhkan tembok-tembok yang menghalangi kita untuk bersahabat dengan orang lain. Tetapi marilah kita bersatu untuk menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus secara cuma-cuma bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan Tuhan kami boleh panjatkan hari ini. Karena Tuhan telah memberi kesempatan buat kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kami tidak boleh di tempat gereja. Tapi yakin dan percaya kami bahwa hati kami, hidup kami, tubuh kami adalah bait-Mu. Oleh karena itu kami beribadah bersama-sama dengan keluarga untuk menyampaikan damai sejahtera yang kami miliki. Biarlah itu Engkau tetapkan di dalam keluarga kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang isolasi mandiri atau sakit di tempat pemulihan, tolong Tuhan Kau hiburkan, tolong Tuhan Kau berikan kekuatan, tolong Tuhan Kau berikan kesembuhan, agar mereka boleh bersukacita. Dan pada hari ini kami juga berdoa secara khusus buat keluarga Panjaitan, sebab Inang Boru Sinaga telah Engkau panggil. Biarlah Engkau juga memberkati Amang dan anak-anak mereka. Hiburlah mereka dengan kasih setia-Mu, agar mereka penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terbeban, biarlah Engkau juga memberi kelegaan, agar mereka juga penuh sukacita untuk menikmati damai sejahtera. Ampuni kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terpadu umat penebus di dalam
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.